Shalom semua. Yuk sekarang kita mau lanjut lagi kebijaksanaan Salomo 4. Daripada begitu lebih baik tidak beranak tapi memiliki keutamaan. Sebab kenangan akan keutamaan adalah baka. Karena dikenal baik oleh Allah maupun oleh manusia. Saya baru sadar yang ini kebijaksanaan 1, 2, 3, 4 benar-benar nggak ada hubungan ya. Berarti tema baru atau materi baru. Karena yang 3 kan pandangan Allah terhadap orang fasik dan orang benar gitu kan ya. Nah kalau yang ini tahu sih ini apa. Kita baca dulu aja lah. Jika ada keutamaan maka diteladan. Jika sudah lenyap maka dirindukan orang. Selama-lamanya ia jaya sambil memakai karangan karena telah menang dalam gelanggang pertandingan yang tak bercela. Ini apa karena Deuterokanonika itu sudah benar-benar mulai dilupakan gitu. Jadi apakah dianaktirikan karena ya sorry to say sih ya Katolik ya, saya sebagai Katolik dulu juga tidak ada istilahnya tidak ada kewajiban, tidak ada dorongan untuk membaca ya, apalagi baca Deuterokanonika, kitab inti aja nggak tamat semua, belum pernah kejadian sampai Wahyu dulu ya, apalagi Deuterokanonika baru sekali saya baca juga, ini baru mulai lagi. Nah apakah karena dianaktirikan gitu ya istilahnya, jadi bahasanya masih bahasa lama gitu, jadi belum diterjemahkan ke Indonesia baru gitu atau gimana ya, atau saya yang kudet ya. Kalau saya kudet ya saya nggak tahu, ini saya nemuinnya ya cuma ini sih, apa nggak tahu ya apakah ada web lain yang lebih up to date gitu, saya nggak tahu ya. Tapi ya kalau yang di sini dan di kitab saya yang Deuterokanonikanya juga ya ini sih coba saya coba ya. Daripada itu lebih baik jika ada keutamaan maka ditelan. Iya benar deh, yang di kitab ini juga nih, di kitab saya juga sama sih kayak gini. Jadi gimana ya, jadi belum diterjemahkan ke bahasa Indonesia yang kini gitu, Indonesia kini yang kekinian. Jadi tetap aja ya dari dulu ya gitu-gitu aja, nggak diperbaharui gitu. Nggak tahu juga sih. Lanjut aja lah. Jumlah besar anak para fasik tak menguntungkan dan mereka tidak berakar dalam karena berasal dari carang tak asli, tidak pula mendapat alas yang kokoh kuat. Kalaupun beberapa lamanya ranting-rantingnya subur, namun digoyah-goyahkan angin karena tidak tertanam kokoh kuat, lalu terbantun karena hebatnya angin. Cabang-cabang itu dipatahkan sebelum selesai tumbuhnya. Buah mereka tidak berguna, terlalu mentah untuk dimakan dan sia-sia belaka. Sebab anak-anak hasil seketiduran yang haram menjadi saksi keburukan bagi orang tuanya pada waktu pemeriksaan.
tetapi orang benar akan mendapat istirahat, meskipun mati sebelum waktunya. Sebab usia lanjut adalah terhormat bukan karena waktunya panjang dan bukan karena tahunnya berjumlah banyak. Tapi pengertian orang adalah uban, dan hidup yang tak bercela merupakan usia yang lanjut. Karena berkenan pada Allah, maka orang benar dikasihi. Ia dipindahkan sedang masih hidup di tengah-tengah orang berdosa. Ia disentak supaya kejahatan jangan mengubah budinya, dan tipu daya jangan membujuk jiwanya. Sebab pengaruh dari yang buruk menyuramkan yang baik, dan tumpukan hawa nafsu mengubah roh yang tak bercela. Karena sempurna dalam waktu yang pendek, maka orang benar memenuhi waktu yang panjang. Tuhan berkenan kepada jiwanya, maka ia pun diambil dari tengah-tengah kejahatan. Memang orang melihat tapi tak mengerti dan tidak menaruh perhatian kepada yang berikut ini. Kasih setia dan belas kasihan menjadi bagian orang pilihan Allah. Di orang suci tersedia perlindungannya. Maka orang benar yang meninggal menghukum orang fasik yang hidup, dan masa muda yang lekas sempurna menghukum umur panjang orang yang lain. Sesungguh pun mereka melihat ajal orang yang bijak, tetapi tak mengerti apa yang direncanakan Tuhan baginya, dan mengapa ia diamankan Tuhan. Orang fasik melihat lalu menghina, tetapi mereka akan ditertawakan Tuhan. Sesudahnya mereka menjadi mayat tak hina, dan di tengah-tengah orang mati menjadi buah cemooh selama-lamanya. Terpelanting tak bersuara, mereka dicampakkan Tuhan dan digoyahkannya dari dasar-dasarnya. Mereka akan dimusnahkan sama sekali dan akan berada dalam sengsara. Maka kenangan kepada mereka akan lenyap. Dengan cemas mereka akan tampil pada hari perhitungan. Dosa-dosa dan kejahatannya akan berhadapan dengan mereka sebagai penuduh. Udah ya. Jadi ini mah agak nyambung ya sama yang kebijaksanaan Salomo juga ya. Agak nyambung berarti ini mah. Jadi tentang orang benar dan orang fasik sih bersama ya, dan pandangan Tuhan terhadap orang benar dan orang fasik. Dan ini yang menarik perhatian saya sih ketika baca, kalau orang benar itu ya seringkali dipanggil Tuhan. Ya mungkin ini jadi perenungan dan jadi kegelisahan saya sih sebenarnya. Mungkin Tuhan sayang sama orang benar gitu ya, cepat dipanggil pulang. Tapi kalau orang benar terus-terusan dipanggil cepat, terus yang tersisa di sini kan gimana gitu? Gimana nasib orang sekitar dia? Dan berarti yang hidup di dunia ini jadi kebanyakan orang jahat kan? Itu sih yang jadi perenungan dan kegelisahan saya sih. Kayak ada pendeta saya benar-benar jadi panutan, benar-benar inspirasi, cepat dipanggil pulang gitu kan. Nah terus ya beliau selama hidupnya menjadi berkat bagi seluruh orang di sekitarnya gitu. Terus dipanggil pulang, terus yang tersisa ya jadi kan semakin dikit gitu orang benar teh. Jadi yang di sini ya kebanyakan orang jahat. Terus padahal orang benar itu masih bisa berkarya, masih bisa panjang seharusnya, kalau menurut ukuran manusia masih bisa panjang, masih bisa berkarya gitu. Dan karena orang sepeninggal dia yang di bawah dia
belum tentu bisa menyamai pencapaian dia gitu kan. Kayak Elia oke lah, Elisanya oke, tapi kan Elisa anak buahnya gimana gitu, mentok di Elisa, nggak ada penerus lagi gitu. Nah sama itu semua pendeta yang saya kagumi itu, gimana kalau mentok gitu, selesai di dia, selesai di beliau, terus nggak ada penerus lagi, terus gimana? Itu sih yang jadi kegelisahan saya sih. Ya, karena ya itulah, karena belum tentu orang penerusnya tuh bisa sehebat dia, bahkan lebih dari dia tuh belum tentu gitu. Ya kalau orang benar diambilin terus, yang tersisa di sini yang tidak selevel sama dia dan bahkan orang jahat lebih banyak, terus gimana nasib kita gitu. Itu sih yang belum terjawab sih, perenungan saya, kegelisahan saya belum terjawab sih sampai sekarang. Ya mudah-mudahan mungkin teman-teman bisa menjawab, bisa sharing di kolom komentar. Kayak gitu, segitu dulu teman-teman, kita ketemu lagi besok ya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.